Oke Lur, selamat datang di Alur. Pernahkah kalian membayangkan atau memimpikan ketika kalian bersembunyi di lemari pakaian, tiba-tiba saja kalian terlempar ke masa lalu, terus terlibat dalam permasalahan yang rumit, bahkan bisa sampai mengubah masa depan. Memang sih secara sekilas hal ini tuh mengingatkan kepada film atau novel Narnia tentang lemarinya. Tapi kalian harus tahu kalau novel yang aku baca ini beneran beda banget dengan Narnia. So, ini dia novelnya, Surat untuk Jenaka karya Guy Gray yang diterbitkan oleh Akad. Novel ini bercerita tentang Jenaka yang merupakan mahasiswa hukum yang secara tak sengaja masuk ke dalam lemari peninggalan nenek buyutnya. Dan secara tiba-tiba dia terlempar ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1923, tahun di mana nenek buyutnya masih sangat muda. Di masa lalu, selain bertemu dengan nenek buyutnya, Jenaka juga bertemu dengan Jati dan juga Pramudia yang merupakan seorang jaksa. Selama terjebak di masa lalu, Jenaka telah melewati berbagai macam kisah, mulai dari perjodohan nenek buyutnya hingga ke penyelidikan kasus pembunuhan yang bersinggungan dengan nenek buyutnya. Lantas, apakah Jenaka berhasil melewatinya? Dan apakah Jenaka berhasil kembali ke masa depan atau malah terjebak di masa lalu? Tapi satu hal yang pasti, kebenaran yang Jenaka temukan akan mengubah sejarah keluarganya selamanya. Surat untuk Jenaka memiliki alur yang bisa dibilang lambat, tapi secara personal aku menikmatinya. Dengan sajian narasi yang memikat, membuat bagian perkenalan latar juga perkenalan tokoh-tokohnya alih-alih membosankan, malah sebaliknya. Aku seakan terikat dibuatnya. Penulis membawa ritme pelan ini dengan mengenalkan kondisi Indonesia di zaman Hindia Belanda. Jadi bisa nambah insight atau mengguar kembali sedikitnya apa yang pernah kita pelajari di masa sekolah tentang kondisi Indonesia di masa lalu. Selain itu, penuturan dialog antar tokoh menurut aku sangat pas dan cocok dengan latar waktu di novel ini. Meskipun dialognya baku, tapi tidak terkesan kaku atau kayak lebay mungkin, tapi di sini enggak seperti itu. Hanya aku menyayangkan ada cukup banyak kata yang saltik atau typo sehingga mengurangi kenikmatan pengalaman membacanya. Untuk penokohannya sendiri, seperti Raden Ajeng Cantika yang lemah lembut, kemudian Jenaka yang saking fokusnya sampai enggak peka terhadap sekitar. Selanjutnya ada Pramudia yang juga memiliki sifat tenang tapi juga usil. Terus ada karakter Jati yang juara banget memendam rasa sekaligus pecundang berpadu dalam pertunjukan yang menyenangkan di novel ini. Namun setelah membaca novel ini dari awal sampai akhir, aku rasa mungkin seharusnya di awal-awal mulai ditunjukkan gelagat-gelagat atau gestur atau detail-detail yang mencurigakan dari para tokoh yang akan menjadi plot twist di akhir. Biar bisa menebak dan berekspektasi kayak siapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Untuk pesan yang bisa diambil dari novel ini adalah karena di sini diperlihatkan perjuangan Jenaka yang membela perempuan, terutama membela Cantika, yang mana Cantika ini adalah perempuan yang sangat muda, terus dijodohkan dengan pria yang usianya terpaut jauh dari Cantika. Nah, karena Jenaka dari masa depan, ia tahu kalau masa depan Cantika tuh bukan dengan pria ini. Jenaka jadi nggak terima, dan Cantika pun pada saat itu nggak bisa bersuara banyak tentang apa yang ia rasakan. Jadi di sini Jenaka membelanya. Apalagi di zaman itu, perempuan kayak dipandang lemah, tidak diperkenankan bersuara, atau mungkin kalaupun udah bersuara tapi tidak didengar. Nah, sementara Jenaka di sini vokal banget, dan dia membuktikan kalau perempuan itu juga bisa kok punya power sebesar ini. Jadi intinya buat para perempuan, tunjukkan kalau kalian juga punya power, punya hak untuk bersuara, punya hak untuk didengarkan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bersuaralah, jangan dipendam.
Apapun hasilnya nanti, seenggaknya kalian sudah berjuang untuk diri kalian sendiri. So, buat teman-teman yang sudah membaca surat untuk jenaka, boleh banget untuk membagikan pengalaman baca kalian di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!